Bab 31. Keluarga Qi sangat marah. Ya Tuhan. Lin Qingge dan Qin Ruoxi sama-sama membuka mata lebar-lebar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Feng mengalahkan Raja Iblis Qi Hong hanya dengan satu gerakan. Saat berikutnya, Qin Feng melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk mengambil Qi Hong yang memar dari lubang. Kemudian, dia mengambil Qi Yingying yang berlutut dengan satu tangan dan berjalan keluar. Selanjutnya, saatnya melunasi rekening, kata Qin Feng dingin. Tunggu, Lin Qingge melihat ini dan segera menghentikannya. Qin Feng, kamu mau pergi kemana? Jangan impulsif. Biarkan saudara-saudari Qi segera pergi. Jika kamu meminta maaf dengan baik, mungkin masih ada ruang untuk pemulihan. Pada saat ini, Qi Hong juga sadar dan berteriak, "Nak, istrimu mengetahui keadaan saat ini lebih baik daripada kamu. Jika kamu membiarkan aku dan Yingying pergi sekarang, masalah ini akan musnah. Dan aku tidak akan membalas melawanmu di masa depan." Meskipun dia mengatakan ini, matanya sangat kejam. Dan dia jelas menyembunyikan niat membunuh. Begitu dia keluar dari masalah, dia pasti akan menggunakan semua kekuatan keluarga Qi untuk menghadapi Qin Feng. Qin Feng mencibir, memandang Lin Qingge dan berkata, "Qingge, aku tidak membutuhkan bimbinganmu tentang bagaimana harus bertindak. Lagi pula, kita hanya berpura-pura menjadi pasangan, bukan?" Lin Qingge bingung. Tendang, tendang, tendang. Qin Feng terus berjalan, meraih saudara-saudari Qi dengan kedua tangan, dan melangkah keluar villa. Setengah jam kemudian, asrama Universitas Tunghai. Rooftop di lantai 8. Apakah tempat ini familiar? Qin Feng melemparkan saudara laki-laki dan perempuan itu ke tanah. Matanya dingin dan tegas, seperti raja neraka yang menilai hidup dan mati. "Untuk apa kamu membawa kami ke sini?" Qi Yingying ketakutan setengah mati. Dia memiliki firasat yang kuat di hatinya dan suaranya mulai bergetar. Qin Feng memandangnya dan berkata dengan dingin, "Sebelumnya, di atap ini, kamu mendorong adik perempuanku ke bawah dan berubah menjadi keadaan vegetatif. Kamu melakukan kesalahan, dan saudaramu Qi Hong akan membayarnya. Apakah ini adil?" Mengatakan itu, Qin Feng mengulurkan tangan dan meraih kerah belakang Qi Hong, membuatnya melayang di udara. Sedangkan untuk atap, dia akan jatuh jika dia melepaskannya. Ah. Qi Hong merasa ngeri dan berteriak, "Kamu bajingan. Lepaskan aku. Saya tuan muda kedua dari keluarga Qi. Martabat saya tak tertandingi. Jika Anda berani menyakiti saya, keluarga tidak akan pernah membiarkannya kamu pergi." Petik 2. Kalau tidak, jika kamu menentukan harga, aku bisa memberimu banyak uang untuk menebus hidupmu. Bagaimana kalau 100 juta? Jika tidak, 200 juta atau 300 juta. Untuk bertahan hidup, Qi Hong terus memohon ampun dan tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Namun, mata Qin Feng masih dingin dan dia berkata, "Tuan muda kedua Qi, ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Karena kamu salah, kamu akan dipukuli. Dan rasa sakit. Dan sekarang dia sama. Kembalikan." Setelah mengatakan itu, Qin Feng melepaskannya. Hus! Qi Hong jatuh langsung dari atap di lantai 8. Bang! Beberapa detik kemudian, sebuah lubang besar jatuh dari tanah. Qi Hong telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Dia memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, yang mencegahnya dari jatuh hingga mati secara langsung. Tetapi kakinya hancur dan patah. Selain itu, lengannya telah patah oleh telapak tangan penekan surga sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa semua anggota tubuhnya terputus dan dia menjadi cacat. Kakak kedua, Qi Yingying berteriak tajam. Wajahnya yang cacat penuh dengan ekspresi ganas, menatap Qin Feng. "Kamu bajingan. Kamu dalam bahaya. Dan keluarga Qi tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bukan hanya kamu, tetapi juga wanita jalang kecil itu, Qin Ruoxi, dan semua kerabat serta teman di sekitarmu harus membayar harganya dengan darah." Petik 2. Tunggu saja sampai mati. Menghadapi ancaman ini, Qin Feng tetap tidak berkomitmen dan menghilang di malam hari. Segera, dia kembali ke Panlong Villa. Lin Qingge dan Qin Ruoxi tidak tidur. Mereka telah menunggunya.
Di mana saudara-saudari Qi? Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Lin Qingge bertanya dengan cemas. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja melempar Qi Hong dari atap di lantai 8 dan mematahkan kakinya. Pernyataan Qin Feng semudah menamparkan lalat sampai mati. Kamu, Lin Qingge menghentakkan kakinya dengan marah. Merasa lebih kesal. Tidak butuh waktu lama. Pertama Fang Xihao, lalu Chen Ziyu, dan sekarang saudara laki-laki dan perempuan keluarga Qi. Jika tren ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi keempat keluarga kaya di Laut Cina Timur akan tersinggung olehnya. Jika kamu terus menimbulkan masalah seperti ini, aku tidak akan mempedulikanmu lagi. Lin Qingge mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Qingge, jangan khawatir. Semua orang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Aku tidak akan menyakiti keluarga Linmu. Qin Feng berkata dengan ringan. Seolah-olah dia tidak menganggap serius menyakiti Qi Hong. Kamu benar-benar putus asa. Melihat penampilannya yang tak tanggung-tanggung, Lin Qingge meninggalkan Panlong Villa dengan wajah dingin. Keesokan paginya, di rumah keluarga Qi. Sialan. Siapa yang berani menyakiti anak-anak Qi Yun Fengku? Kamu sangat berani dan tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu harus menemukan pembunuhnya. Kepala keluarga kaget mendengar kabar buruk itu dan menjadi geram. Saat ini, semua saudara dan saudari Qi dikirim ke rumah sakit untuk dioperasi. Tetapi harapan kesembuhan sangat tipis. Tuan, seorang pelayan berjalan dengan cepat dan melaporkan. Kami telah menemukan segalanya. Pembunuh yang menyakiti tuan muda dan wanita muda itu bernama Qin Feng, yang merupakan bos muda grup Sihai. Dia, di penjara, baru saja keluar belum lama ini. Dan sekarang dia adalah menantu keluarga Lin. Setelah mendengar ini, Qi Yun Feng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah putra Qin Sihai. Mungkinkah dia mengetahui kisah dalam pembunuhan itu 3 tahun lalu? Jadi dia datang untuk membalas dendam dari 4 keluarga kaya kita. Bicara tentang kejadian saat itu, pastikan beritanya tidak bocor. Sepertinya, kita harus menyingkirkan akar masalahnya. Qi Yun Feng mengingat masa lalu, dengan ekspresi rumit di wajahnya, dan akhirnya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Boom! Pada saat ini, sebuah Maybach dengan plat nomor Royal Beijing melaju ke Qijia. Tuan, Nona Ning ada di sini. Pelayan itu segera datang untuk melapor. Undang dia masuk, kata Qi Yun Feng dengan suara yang dalam. Merasa sedikit aneh di hatinya. Segera, Ning Qingsui masuk, dengan aura bermartabat di setiap gerakannya. Tuan Qi, saya tidak akan sopan. Hari ini, saya di sini untuk Qin Feng. Saya harap Anda bisa menjadi mulia dan memaafkannya kali ini. Mendengar ini, Qi Yun Feng menjadi marah dan berkata dengan kejam, putri saya disiram dengan asam sulfat pekat dan cacat. Putra saya terlempar dari atap lantai 8. Anggota tubuhnya cacat total. Dia masih terbaring di dalam ruang operasi. Nona Ning, saya tahu Anda berasal dari Dijing dan memiliki keluarga yang luar biasa. Tetapi jika Anda ingin saya melepaskan pembunuhnya, Anda meremehkan keluarga Qi saya. Apa? Aku tidak akan membiarkan Qin Feng pergi. Biarkan dia membayar dengan darah. Sikap Qi Yun Feng sangat keras. Ning Qingsui mengerutkan kening, lalu mengeluarkan tanda kuno dari pinggangnya dan melambaikannya di depannya. Lihat dengan jelas. Apakah kamu mengenali benda ini? Bab 32 Chen Ziyu datang untuk melamar. Qi Yun Feng tidak peduli pada awalnya. Tetapi saat berikutnya, ketika dia melihat token itu, seluruh tubuhnya terguncang. Seolah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Saya melihat kata Ning terukir di tengah token dalam tulisan segel kuno. Kamu berasal dari keluarga Ning. Suara Qi Yun Feng bergetar karena keterkejutan yang luar biasa. Di Daxia, ada 8 klan besar. Mereka telah diwarisi selama ribuan tahun dan hidup sepanjang negara. Mereka adalah eksistensi paling mulia dan menguasai banyak sumber daya yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Keluarga Ning adalah salah satu dari 8 klan besar. Meskipun keluarga Qi adalah raja dan hegemon di Laut Cina Timur, dibandingkan dengan keluarga Ning, mereka tertinggal jauh.
Dia awalnya mengira Ning Qingsui hanyalah wanita tertua dari keluarga tertentu di ibu kota kekaisaran. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya berasal dari keluarga Ning. Tuan Qi, bisakah Anda memberi saya wajah sekarang? Ning Qingsui bertanya lagi. Suaranya sedikit lebih tajam dan agung. Ini, Qi Yunfeng ragu-ragu sejenak. Masih sedikit tidak mau. Dan berkata dengan tegas, Nona Ning, dengan status bangsawanmu, mengapa kamu ingin mendukung Qin Feng yang tidak berguna itu? Anak-anakku telah ditinggalkan oleh Qin Feng. Ya, wajar jika membalas dendam padanya. Sebagai wanita tertua dari keluarga Ning, kamu harusnya lebih masuk akal, kan? Ning Qingsui berpikir sejenak dan berkata lagi, ayo lakukan ini. Anda memberi waktu 3 bulan kepada Qin Feng dan tidak boleh membalas. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan setelah tenggat waktu. Petik 2 petik 2. Oke. Saya setuju. Di satu sisi, dia tidak berani menyinggung keluarga Ning. Dia harus menjual wajah ini. Di sisi lain, 3 bulan bukanlah waktu yang lama. Gangguan apa yang bisa diciptakan Qin Feng dalam waktu sesingkat itu? Selama tenggat waktu telah berlalu, akan mudah bagi keluarga Qi untuk berurusan dengan Qin Feng. Ning Qingsui juga mengambil kembali token itu, keluar dari rumah Qi, dan kembali ke mobil mewah Maybach. Tetapi matanya menjadi sedikit lebih dalam. Qin Feng, aku hanya bisa melindungimu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, apakah naga tersembunyi itu akan terbang ke langit? Atau apakah ia akan jatuh ke dalam jurang dan mandek? Petik 2. Semuanya tergantung pada nasibmu. Petik 2. Kedua ini sudah malam. Lin Qingcheng pulang kerja setelah pulang kerja dan membawa Qin Feng pulang bersamanya. Sepanjang hari ini, dia berada dalam keadaan cemas. Terus-menerus menanyakan segala macam berita. Karena takut akan pembalasan dari keluarga Qi. Namun di luar dugaan, tidak ada pergerakan dari keluarga Qi. Seolah-olah konflik kemarin tidak terjadi. Yang hanya membuatnya semakin panik. Qingge, cepat keluar. Ada tamu terhormat yang datang. Tiba-tiba, ibunya Zhuang Xiuqin bergegas masuk ke kamar. Terlihat sangat bahagia. Hal ini membuat Qin Feng sedikit penasaran. Dia tidak tahu siapa yang datang dan bisa membuat ibu mertuanya yang selama ini sombong menjadi begitu bersemangat. Dia juga berjalan keluar dan melihat seorang pemuda anggun dan anggun duduk di ruang tamu. Minum teh dan mengobrol dengan Lin Guotao. Tuan muda yang mulia ini tidak lain adalah tuan muda dari keluarga Chen, Chen Ziyu. Tuan Chen, apa yang Anda inginkan dari saya? Lin Qingge merasa sedikit gugup karena dia tahu bahwa Qin Feng telah memukuli Chen Ziyu dengan tongkat listrik di grup Lin. Hari ini, saya khawatir orang yang datang ke sini jahat. Haha, tanpa diduga. Saat berikutnya, Chen Ziyu tersenyum dan berkata, Nona cantik, pria yang luar biasa. Nona Qingge, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama dan tidak akan pernah melupakanmu. Hari ini, aku di sini untuk melamarmu. Aku tidak tahu, maukah kamu menikah denganku? Mendengar ini, Lin Qingge langsung tercengang. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Wajah Qin Feng di sebelahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan ada kemarahan yang luar biasa di matanya. Chen Ziyu ini mengetahui bahwa Lin Qingge adalah tunangannya. Datang untuk melamar dengan arogansi seperti itu. Ini adalah tamparan di wajahnya. Cukup mencari kematian. Lin Guotao mengerutkan kening dan berkata, Tuan Chen, sialnya Anda datang. Sebelumnya, saya telah menjodohkan putri saya dengan Qin Feng. Petik 2. Bagaimanapun, Nona Qingge dan Qin Feng belum secara resmi menerima sertifikat. Jadi saya masih memiliki kesempatan. Dalam hal status, saya adalah tuan muda dari keluarga Chen. Dan saya akan mewarisi aset puluhan miliar di masa depan. Petik 2. Dalam hal kemampuan, saya mendirikan perusahaan keuangan sendiri, ada di daftar Donghai Qingyun tahun lalu. Qin Feng hanyalah seorang penjaga keamanan kecil yang pernah dipenjara sebelumnya memiliki catatan buruk. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatuku. Tidak peduli bagaimana kamu membandingkannya. Kamu harus memilih. Aku menantu. Kan? Chen Ziyu sangat bangga, sementara memuji dirinya sendiri.
dia tidak lupa memberikan tendangan keras pada Qin Feng. Putri, kenapa kamu masih linglung? Cepat berjanji pada Tuan Chen. Zhuang Xiuqin segera mendorong Lin Qingge, berharap dia akan segera mengangguk. Bagaimanapun, keluarga Chen adalah salah satu dari 4 keluarga terkuat di kota Donghai, dengan koneksi di seluruh dunia, dan lebih kaya serta berkuasa daripada keluarga Lin. Jika mereka bisa menikah, itu akan menjadi masalah besar bagi keluarga Lin. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Hoa! Pada saat ini, Qin Feng juga memandang Lin Qingge, bertanya-tanya bagaimana dia akan menjawab. Tanpa diduga, saat berikutnya, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Lin Qingge menggelengkan kepalanya dan menolak. Tuan Chen, terima kasih atas kebaikan Anda. Mohon maafkan saya karena tidak setuju. Seorang wanita tidak akan menikahi 2 suami. Meskipun Qin Feng hanyalah seorang penjaga keamanan kecil. Karena saya telah memilihnya, saya tidak akan meninggalkannya karena tentang kemiskinan atau kemiskinan. Petik 2. Maaf, Tuan Chen. Tolong temukan pasangan yang cocok. Meskipun suaranya tenang, sikapnya sangat tegas. Qin Feng sedikit terkejut, dan kemudian hatinya tergerak. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis seperti itu, Lin Qingge akan tetap berada di sisinya. Setelah ditolak secara langsung, mata Chen Ziyu berkilat marah. Tapi dia segera menyembunyikannya dan malah berpura-pura menjadi orang yang menarik. Oke, Nona Qingge. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan memaksa Anda. Namun, saya membawa hadiah, yaitu ginseng berusia seabad. Saya hanya menghabiskan puluhan juta untuk membelinya. Dan saya akan memberikannya. Itu untuk orang tuamu. Pulihkan kesehatanmu. Saat dia berbicara, Chen Ziyu membuka kotak brokat halus dan memperlihatkan tanaman ginseng di dalamnya. Tuan Chen, Anda menghabiskan terlalu banyak uang. Mata Zhuang Xiuqin berbinar. Meskipun dia mengatakan ini, dia tanpa sadar mengambil kotak brokat dan kemudian menatap ke arah Qin Feng. Qin Feng, lihat Tuan Chen. Dia memberimu hadiah senilai puluhan juta segera setelah kita bertemu dengannya. Tapi kamu sudah lama tinggal di keluarga Lin kami secara gratis. Belum lagi memberimu hadiah mahal. Bahkan tidak sepeser pun. Aku tidak membayarnya. Hei, aku benar-benar tidak tahu apa yang disukai putriku darimu. Ada rasa jijik yang tidak tahu malu dalam kata-katanya. Bu, tolong berhenti bicara. Lin Qingge merendahkan suaranya. Pada saat ini, Qin Feng melirik tanaman ginseng, tetapi tidak bisa menahan kemarahan dan memarahi dengan keras. Chen Ziyu, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu benar-benar menggunakan ginseng palsu yang berumur seabad. Dalam bahaya. Bab 33 Qin Feng, selamatkan aku. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Chen Ziyu sangat marah seolah-olah dia telah ditusuk pada titik lemahnya. Kamu boleh makan apapun yang kamu mau. Tapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Nak, aku menghabiskan puluhan juta untuk membeli ginseng berusia seabad ini dari pelelangan. Bagaimana bisa itu palsu? Zhuang Xiuqin juga marah dan menatap Qin Feng dengan marah memarahi. Bukankah kamu hanya iri karena Tuan Chen lebih kaya darimu? Beraninya kamu menggunakan kata-kata seperti itu untuk memfitnahnya. Itu sangat keji. Cepat minta maaf kepada Tuan Chen. Wajah Zhuang Bibi, aku tidak akan tertipu. Ginseng itu memang palsu dan mengandung sangat racun. Jika kamu meminumnya, kamu akan mati sekarang. Beraninya kamu berbicara begitu kasar. Chen Ziyu juga menjadi lebih energi dan berkata dengan keras, oke. Wah, karena kamu mengatakan bahwa ginseng itu palsu, maka katakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jangan berpikir untuk menyerah hari ini. Sepertinya dia menanyakan pertanyaan itu. Posturnya jelas bukan lelucon. Ini sudah berakhir. Lin Qingge sangat kesal sehingga dia tidak bisa tidak menyalahkan Qin Feng karena mendapat masalah lagi. Tanpa diduga, Qin Feng tampak seperti biasa, mengambil ginseng tersebut dan berkata, ginseng berusia berabad-abad memang merupakan harta yang langka, dan bisa disebut obat suci yang bergizi. Tetapi yang palsu yang Anda kirim memiliki akar berwarna hijau kehitaman. Ini jelas.
Yin Platycodon, yang tumbuh di sebelah kuburan di kuburan. Meski terlihat mirip dengan ginseng, nilainya kurang dari 1%, dan khasiat obatnya sama beracunnya dengan arsenik. Jika dikonsumsi, kamu akan mati. Itu tidak masuk akal. Chen Ziyu segera menyangkalnya. Jika Anda tidak percaya, mengapa tidak mencobanya sendiri dan menguji toksisitasnya? Kata Qin Feng sambil tersenyum bercanda. Ini. Petik 2. Chen Ziyu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Merasa sedikit lemah dan tidak berani mencoba sama sekali. Qin Feng tidak memaksanya. Tetapi berjalan keluar villa. Menangkap seekor anjing liar dari luar. Dan kemudian melemparkan tanaman ginseng ke dalam mulut anjing liar itu. Bajingan. Melihat pemandangan ini, Zhuang Xiuqin menjadi cemas dan berteriak. Kamu benar-benar memberi makan ginseng berusia seabad ini kepada anjing liar. Bukankah ini membuang-buang sumber daya alam? Ini adalah harta yang diberikan kepadaku oleh Tuan Chen. Bernilai puluhan juta. Kamu bocah ini ingin membayarku 10 juta. Tanpa diduga, di tengah omelannya, anjing liar itu tiba-tiba mengejang. Mengeluarkan seteguk besar darah hitam. Dan mati di tempat. Ini jelas beracun. Beberapa orang di keluarga Lin menghirup udara dan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa itu benar-benar yang dikatakan Qin Feng. Zhuang Xiuqin bahkan lebih ketakutan lagi. Jika dia meminum ginseng ini, dia akan kedinginan sekarang. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Chen Ziyu, apalagi yang harus kamu perdebatkan sekarang? Qin Feng bertanya dengan dingin. Ini, wajah Chen Ziyu lebih jelek daripada makan kotoran. Nyatanya, ginseng tersebut tidak dibelinya dengan harga puluhan juta dolar, melainkan palsu yang ia bayarkan puluhan ribu yuan kepada salah satu bawahannya. Tapi dia tidak pernah menyangka bawahannya akan berani membodohinya, dan mendapatkan Yin Platycodon, yang sangat beracun dari kuburan, membuatnya terlihat jelek di depan umum. Sialan, Chen Ziyu mengutuk. Pasti penjual sialan itu yang menipuku dengan barang palsu dan membuatku menghabiskan puluhan juta dengan sia-sia. Tapi Bibi Zhuang, jangan khawatir. Aku akan menemukan beberapa harta untuk ditebus kamu dalam beberapa hari. Saya pasti akan memuaskan Anda, Tuan Muda Chen. Saya akan memasak untuk Anda ketika Anda datang. Kata Zhuang Xiuqin sambil tersenyum, seolah dia tidak peduli dengan kekacauan tadi. Pada saat ini, Qin Feng akhirnya mengerti. Zhuang Xiuqin adalah seorang yang sombong. Dia merasa bahwa Chen Ziyu adalah seorang bangsawan. Jadi dia memujanya dengan segala cara dan ingin mempertemukan dia dan Lin Qingge. Tidak peduli apa yang dilakukan Qin Feng, dia tidak akan pernah memuaskannya. Paman Lin, Bibi Zhuang, aku pergi sekarang. Chen Ziyu meninggalkan villa dengan wajah gelap. Bu, Qin Feng baru saja menyelamatkan hidupmu. Kamu harus berterima kasih padanya, kan? Tepat sekali. Zhuang Xiuqin mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Anak ini baru saja beruntung. Dan dia tidak tahu ginseng palsu apapun. Jadi dia tidak sehebat itu. Tuan Muda Chen bisa memberi kita lebih dari selusin ginseng asli menanam setiap menit. Dia, Qin Feng, hanyalah seorang penjaga keamanan kecil. Dan dia tidak akan pernah mampu membelinya seumur hidupnya. Setelah mengatakan itu, Zhuang Xiuqin memutar pinggangnya dan kembali ke rumahnya. Hei, Lin Qingge menghela nafas, menatap Qin Feng dan berkata dengan nada meminta maaf. Qin Feng, aku tahu ibu itu bias dan selalu meremehkanmu. Tapi bagaimanapun juga dia sudah lebih tua, jadi jangan berdebat dengannya. Jangan khawatir, aku tidak pelit. Qin Feng mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Ding ding ding, pada saat ini, ponsel Lin Qingge tiba-tiba berdering. Setelah mengobrol beberapa patah kata, wajahnya menjadi jelek, dan dia berjalan keluar dengan tas kecilnya. Qingge, ini sudah larut. Mau kemana? Tanya Qin Feng. Perusahaan memiliki pinjaman 500 juta dari Bank Donghai. Ada yang tidak beres. Saya harus pergi dan menegosiasikannya sendiri. Saya mungkin akan kembali terlambat hari ini. Anda tidak perlu menunggu saya. Tidurlah dulu. Mengatakan itu, Lin Qingge keluar dari villa, menyalakan mobil sport Porsche 911 dan melaju pergi.
Titik titik titik. Setengah jam kemudian, Hotel Tianyuan. Kamar pribadi di lantai paling atas. Seorang pria parubaya botak dengan kepala gemuk dan telinga besar menatap Lin Qingge dengan cabul dan berkata sambil tersenyum, "Oh, cantik Lin. Aku sudah menunggumu. Ayo, ayo, silakan duduk." Presiden Zhu. Keluarga Lin kami meminjam pinjaman 500 juta itu selama setahun. Ini baru beberapa bulan. Tetapi bank Anda memerlukan pelunasan lebih awal dan hanya memberi Anda waktu 1 minggu. Bukankah ini pantas? Lin Qingge berkata dengan cemberut. Meskipun keluarga Lin adalah keluarga kaya, sebagian besar adalah real estate seperti hotel. Arus kas yang tercatat terbatas. Tidak mungkin menghasilkan 500 juta sekaligus rusak atau bahkan bangkrut. Si cantik Lin, jika kamu meminum segelas anggur ini, aku akan memberitahumu. Zhu Dachang mengeluarkan gelas anggur merah dan meletakkannya di depannya. Gudong, Lin Qingge mengerutkan kening, tapi masih meminum semuanya dalam satu tegukan. Oke, itu cukup keren. Terus terang, masalah ini diperintahkan oleh keluarga Qi dari 4 keluarga kaya. Apa? Lin Qingge terkejut pada awalnya, dan kemudian segera mengerti bahwa apa yang akan terjadi pada akhirnya akan datang. Qin Feng menghancurkan saudara laki-laki dan perempuan keluarga Qi. Akan aneh jika pihak lain tidak membalas dendam. Di sisi lain, meskipun kepala keluarga Qi berjanji kepada Ning Qingsui bahwa dia tidak akan membalas langsung terhadap Qin Feng dalam waktu 3 bulan, ini tidak berarti bahwa dia tidak akan menggunakan metode jahat lainnya. Presiden Zhu, bisakah Anda bersikap akomodatif dan memberi saya lebih banyak waktu untuk mengumpulkan uang? Hehe, Zhu Dachang tersenyum bercanda. Matanya menatap sosok anggunnya. Matanya penuh ekspresi tamak. Dan air liurnya hampir mengalir di pipinya. Nona Lin, Anda adalah wanita tercantik di Laut Cina Timur. Saya sudah memikirkannya sejak lama. Bagaimana kalau Anda tinggal bersama saya selama 1 malam? Dan selama Anda memaksa saya merasa nyaman melayani Anda, pinjaman 500 juta akan baik-baik saja bahkan jika Anda melunasinya tahun depan. Saat dia mengatakan itu, dia langsung menerkam Lin Qingge. Lin Qingge sangat ketakutan sehingga dia mundur berulang kali, mencoba melarikan diri. Tetapi sepertinya seluruh kekuatannya terkuras habis, dan tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Hahaha, aku baru saja membius segelas anggur merah. Dan aku memberitahu pelayan bahwa tidak peduli seberapa berisiknya kotak ini, tidak ada yang diizinkan masuk. Melarikan diri malam ini, telapak tanganku. Zhu Dachang menunjukkan wajah aslinya dengan wajah galak. Brengsek, pada saat ini, Lin Qingge putus asa. Dia tidak menyangka Zhu Dachang begitu tidak tahu malu. Tapi dia masih mencoba yang terbaik. Mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan berteriak putus asa. Qin Feng, selamatkan aku. Bab 34 Siapakah penyelamat? Lin Qingge berteriak minta tolong sekuat tenaga. Seperti burung kukuk yang menangis minta darah. Gadis-gadis, kamu cukup keras kepala. Zhu Dachang segera bergegas. Mengambil ponselnya dengan paksa. Dan melemparkannya ke tanah. Bang, telepon tiba-tiba hancur berkeping-keping. Ini sudah berakhir. Hati Lin Qingge mencelos. Sebelum dia bisa memberitahukan alamatnya. Bahkan jika Qin Feng tahu dia dalam bahaya, tidak akan ada tempat untuk mencarinya. Selain itu, dia dibius. Anggota tubuhnya lemah dan tidak bisa bergerak. Dan dia tidak bisa lepas dari cengkeraman Zhu Dachang sama sekali. Panggil langit untuk merespons. Panggil bumi untuk merespons. Titik titik titik. Di sisi lain, Villa Panlong. Qin Feng sedang menemani adik perempuannya Qin Ruoxi ketika dia tiba-tiba menerima panggilan bantuan. Dia sangat marah dan tubuhnya meledak dengan aura pembunuh. Meskipun hubungannya dengan Lin Qingge tidak terlalu dalam, dia adalah tunangannya. Dan dia menolak pacaran Chen Ziyu untuknya. Saat berikutnya, dia segera menelepon Tuan Fang dan memintanya sebagai Tuan Muda Longmen identitas memerintahkan. Temukan lokasi ponsel untuk saya. Segera. Segera. Ya, segera. Tuan Fang menelepon kembali. Tuan Muda, ponsel ini saat ini ada di kotak lantai atas Hotel Tianyuan. Setelah menerima kabar tersebut, Qin Feng segera berangkat dan bergegas ke tujuannya tanpa henti.
Perjalanan aslinya yang memakan waktu setengah jam hanya memakan waktu 10 menit. Dan di dalam kotak, Lin Qingge masih terbaring di tanah. Kaki gioknya yang panjang dan putih terbuka ke udara. Tanpa lemak di tubuhnya. Yang lebih dari cukup untuk model kaki. Cek, cek. Indah sekali. Mata Zudachang berbinar. Dia menelan ludahnya. Dan mengeluarkan kamera SLR yang telah dia persiapkan sejak lama. Ia adalah seorang penggila fotografi yang suka memotret segala jenis keindahan. Dan ia sudah lama ngiler melihat Lin Qingge, wanita tercantik di Laut Cina Timur. Tapi sekarang, dia menganggap Lin Qingge sebagai hartanya. Dan dia tidak terburu-buru menikmatinya. Bagaimanapun, masih banyak waktu di malam yang panjang. Si cantik Lin, pakaianmu menghalangi. Zudachang melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk membuka kancing bajunya. Bahkan mencoba menyentuh tempat yang membanggakan itu. Tetapi pada saat ini, efek obat telah benar-benar berpengaruh. Kesadaran Lin Qingge mulai kabur. Otaknya kacau. Dan dia tidak dapat menahan tipuan kotornya. Pada saat kritis, bang, diiringi suara keras. Pintu kotak itu ditendang hingga terbuka. Siapa itu? Zudachang terkejut, ketakutan dan marah. Dia dengan jelas telah memerintahkan pelayan untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam kotak. Tendang, tendang, tendang. Saat berikutnya, Qin Feng masuk ke dalam kotak dengan niat membunuh. Mengambil Lin Qingge yang tidak sadarkan diri. Dan menghela nafas lega setelah memastikan bahwa pakaiannya masih utuh dan tidak dilanggar. Segera, dia menatap Zudachang dengan mata tajam dan berkata dengan dingin. Beraninya kamu menggunakan metode tercela seperti itu untuk menangani tunanganku Qin Feng. Itu adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Garis. Tidak ada jejak apapun. Niat membunuh yang tersembunyi. Namun, Zudachang tidak hanya tidak takut, tapi juga terlihat sombong. Kamu bocah. Aku pernah mendengar tentang kamu. Apakah kamu Qin Feng yang menghancurkan saudara-saudara keluarga Qi? Pembayaran kembali pinjaman keluarga Lin sebesar 500 juta juga disebabkan oleh kamu. Kamu benar-benar bintang sapu. Ben suatu kehormatan bagi presiden untuk jatuh cinta dengan tunanganmu. Jika kamu mengenalnya, berlututlah dan bersujud 3 kali. Dan beri aku Lin Qingge. Jika tidak, dia berkata. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Feng menamparnya dengan keras. Ah, teriak Zudachang. Tubuh montoknya terbang 7 atau 8 meter seperti layang-layang yang talinya putus. Separuh wajahnya roboh dan berlumuran darah. Kamu berani memukulku. Tahukah kamu bahwa Hotel Tianyuan ini adalah wilayah presidenku? Di mana penjaga keamanannya? Cepat datang ke sini dan pukul bocah ini sampai mati. Memegang tongkat listrik penjaga keamanan bergegas masuk ke dalam kotak dan mengepung Qin Feng. Beraninya kamu merusak perbuatan baik Presiden Zhu. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu, bajingan. Segera berlutut dan mohon ampun. Atau aku akan mematahkan kakimu. Di sana dalam keadaan linglung. Berlututlah dengan cepat. Menghadapi ancaman itu, mata Qin Feng tiba-tiba menjadi dingin. Memperlihatkan ujung yang tajam. Dan dia hendak bertarung. Tendang, 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 tendang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Seolah bumi berguncang. Ratusan pria berbadan besar berbaju hitam menyerbu ke dalam kotak. Orang yang memimpin memiliki penampilan yang galak. Dan dia terlihat seperti elang dan serigala. Dan pada pandangan pertama dia adalah karakter yang kejam. Tuan Fang, mengapa kamu ada di sini? Zudachang sangat terkejut. Kelopak matanya bergerak-gerak liar. Dan dia mendapat firasat buruk. Saat berikutnya, Tuan Fang berjalan ke arah Qin Feng dan membungkuk. Saya memberi hormat kepada Tuan Muda. Baiklah. Anda di sini. Ekspresi Qin Feng tetap tidak berubah. Dan dalam perjalanan ke Hotel Tianyuan, dia juga memberi instruksi. Tuan kedua Fang memintanya untuk datang bersama anak buahnya. Tuan muda, Zudachang ketakutan saat mendengar gelar ini. Dan wajahnya yang gemuk dipenuhi keringat dingin. Anda tahu, Tuan Fang adalah taipan bawah tanah dan kepala cabang Longmen Donghai. Dalam hal ini,
Bukankah Qin Feng akan menjadi tuan muda Longmen yang legendaris? Plop, Zhu Dachang tahu bahwa dia telah menikam Tian Dalouzi. Lututnya melunak dan dia jatuh ke tanah, menangis dengan sedihnya. Mulai sekarang, aku akan menjadi anjingmu. Qin Feng memandangnya dengan merendahkan. Matanya acuh tak acuh. Dan berkata kepada Tuan Fang, seret dia keluar. Saya tidak ingin melihat babi gemuk ini lagi di kota Donghai. Beginilah nasib wanita yang berani menghujatnya. Tuan muda, saya akan mengurusnya. Tuan kedua Fang melambaikan tangannya. Dan seseorang di belakangnya segera menyeret Zhu Dachang keluar. Oke, kamu kembali. Ingat, jangan ungkapkan apapun tentang malam ini kepada siapapun. Perintah Qin Feng. Ya, Tuan kedua Fang mengangguk. Menerima kata-kata Qin Feng seolah-olah itu adalah dekrit kekaisaran. Kemudian, Qin Feng mengambil tubuh lembut dan harum Lin Qingge dan kembali ke villa keluarga Lin. Begitu saya masuk ke ruang tamu, saya kebetulan bertemu dengan ibu mertua saya, Zhuang Xiuqin, yang keluar untuk menuangkan air. Mengapa kamu kembali begitu terlambat? Zhuang Xiuqin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Bibi Zhuang, Qingge dibius oleh Presiden Zhu dan jatuh pingsan. Dia hampir kehilangan kepolosannya. Untungnya, saya tiba di sana tepat waktu dan menyelamatkannya. Jelas Qin Feng. Apa? Zhuang Xiuqin terkejut dan mengutuk. Qin Feng, jika kamu bukan sapu dan menyinggung keluarga Qi, bagaimana putriku bisa dalam bahaya? Mengapa dia pingsan? Nyawanya tidak dalam bahaya, kan? Petik 2 tanda tanya. Ini tidak serius. Istirahat saja semalam. Kata Qin Feng. Ayo. Hari ini kamu pergi ke kamar tamu dan aku akan tidur dengan putriku. Nada suara Zhuang Xiuqin tidak ramah. Qin Feng mengangkat bahu tak berdaya dan hanya bisa masuk ke ruang tamu. Keesokan paginya, matahari menyinari kamar tidur utama. Lin Qingge membuka matanya yang indah, bangun, dan mendapati dirinya terbaring di rumah. Dia tidak bisa menahan nafas lega, tapi dia sedikit penasaran di dalam hatinya. Ingatannya masih tertahan di kotak hotel tadi malam, dan dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Dalam kabut, sepertinya seorang pria menerobos masuk dan menyelamatkannya dari bahaya. Tapi siapa pahlawan itu? Bang, saat ini, Zhuang Xiuqin membuka pintu dan masuk sambil berteriak, Qingge, bangun, penyelamatmu ada di sini. Babak 35. Dituduh secara salah. Seorang penyelamat. Lin Qingge menjadi penasaran dan segera bangkit dan keluar dari kamar kerja. Saya melihat seorang pria jangkung dan tampan berdiri di ruang tamu, memegang buket besar mawar. Itu adalah Chen Ziyu. Tuan Chen, mengapa Anda? Lin Qingge terkejut dan sangat terkejut. Qingge, kamu baik-baik saja. Aku melangkah maju untuk menyelamatkanmu tadi malam. Chen Ziyu berjalan maju dengan senyuman di wajahnya. Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika Anda tidak datang untuk menyelamatkan, saya mungkin kehilangan kepolosan saya. Lin Qingge berkata dengan tulus. Dia samar-samar ingat bahwa seseorang bergegas masuk ke dalam kotak dan menyelamatkannya dari Zhu Dachang. Tapi dia tidak menyangka itu adalah Chen Ziyu. Pada saat ini, Qin Feng masuk ke ruang tamu villa. Dengan wajah marah, menatap Chen Ziyu dengan dingin dan berteriak, bajingan. Aku jelas menyelamatkan Qingge. Bagaimana aku bisa menjadi kamu? Petik 2 tanda seru. Untuk sesaat, Lin Qingge benar-benar bingung dan tidak tahu siapa penyelamat sebenarnya. Tuan Chen, saya tidak menelepon Anda kemarin. Bagaimana Anda tahu saya dalam bahaya? Lin Qingge bertanya dengan rasa ingin tahu. Menemukan titik buta. Chen Ziyu tidak mengubah ekspresinya dan menceritakan alasan dia berbaikan sejak lama. Qingge, aku kebetulan sedang makan di Hotel Tianyuan kemarin dan mendengar teriakan minta tolongmu. Jadi aku masuk ke dalam kotak dan menyelamatkanmu. Aku bahkan menyelamatkanmu. Ini risiko besar. Omong kosong. Qin Feng segera menyela dia dan menatap Lin Qingge. Qingge, orang ini berbicara omong kosong. Dan dia jelas tidak bermaksud baik ketika aku menyelamatkanmu kemarin. Bibi Zhuang ada di sini. Dia bisa bersaksi untuk saya. Setelah mendengar ini, Lin Qingge segera berbalik dan melihat ke arah Zhuang Xiuqin dan bertanya, Bu,
siapa yang menyelamatkan saya? Petik 2. Hoa, Hoa, Zhuang Xiuqin. Menunggu jawabannya. Qin Feng berpikir kebenaran akan terungkap. Tetapi saat berikutnya, kata-kata Zhuang Xiuqin membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Tentu saja Tuan Chen, putri. Tuan Chen yang menggendongmu kembali tadi malam. Dan kamu terluka parah. Dia sangat baik padamu. Aku tidak tahu bagaimana caranya datang ke sini. Kemana kamu pergi? Aku sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matimu. Petik 2. Kasar dan dia berbohong dengan mata terbuka. Bibi Zhuang. Kamu berani bingung antara benar dan salah. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Hari ini, kamu harus memperjelas masalah ini dan memberiku keadilan. Qin Feng tiba-tiba menjadi marah dan tiba-tiba mengambil langkah maju. Momentumnya seperti pelangi. Namun, Zhuang Xiuqin berpura-pura takut dan menarik Lin Qingge untuk mengeluh, "Putri, lihat dia hanyalah seorang maniak yang kejam. Dia jelas ingin memukuli orang." Chen Ziyu juga berdiri dan mengipasi api. "Qin Feng, beraninya kamu berpura-pura menjadi pahlawan dan mencoba mengambil pujianku. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan berani tinggal di keluarga Lin. Aku akan keluar dari sini. Kamu masih menabur perselisihan. Sangat berbahaya." Qin Feng sangat marah dan ingin mengambil tindakan. Sudah cukup. Wajah cantik Lin Qingge dipenuhi dengan kesedihan. Dan dia menatap Qin Feng dengan dingin. Tampak sangat kecewa. "Qin Feng, meskipun kamu telah dipenjara selama 3 tahun, aku tidak pernah meremehkanmu dan selalu memperlakukanmu dengan tulus. Tapi kali ini, kamu sangat mengecewakan. Tidak apa-apa untuk melupakan bahwa kamu tidak memiliki kemampuan. Kamu bahkan berpura-pura menjadi Tuan Chen. Kamu harus pergi. Kamu tidak diterima di keluarga Lin." Dia mengucapkan kata-kata ini dengan marah. "Meskipun aku, Qin Feng, bukan pahlawan hebat, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, Lin Qingge. Dan aku tidak pernah melakukan hal buruk seperti itu. Karena kamu tidak percaya padaku, jangan tunggu keluarga Lin." Setelah mengatakan ini, Qin Feng keluar dari villa tanpa menoleh ke belakang. Lin Qingge melihat ke belakang dan merasakan sakit di hatinya. Seolah-olah dia telah melewatkan sesuatu yang penting. Tetapi pada akhirnya dia tidak meminta untuk tinggal. "Nak, berhenti." Tiba-tiba, Chen Ziyu mengejarnya dengan senyuman aneh di wajahnya. Seolah-olah dia telah berhasil dalam suatu trik. "Tidakkah rasanya seperti dianiaya? Apakah menurutmu Bibi Zhuang benar-benar bodoh? Saya adalah tuan muda dari keluarga kaya Chen. Dan Anda adalah orang buangan yang pernah dipenjara." Dia tahu siapa yang harus dipilih sebagai dirinya. Menantu laki-laki. Petik 2. Sekarang, kamu diusir dari rumah oleh Lin Qingge dan tidur di jalan. Inilah yang akan kamu dapatkan jika kamu menyinggung perasaanku. Hahaha. Chen Ziyu tertawa liar dan terbawa suasana. Dan Qin Feng bahkan lebih marah. Saat ini, dia masih tidak mengerti. Jelas ibu mertuanya yang diam-diam berkolusi dengan Chen Ziyu dan menjebaknya. "Jangan terlalu bangga. Tuhan memperhatikan apa yang kamu lakukan. Dan cepat atau lambat kamu akan dihukum," kata Qin Feng dengan dingin. "Aduh." Chen Ziyu sengaja berteriak dan terus memprovokasi. "Nak, aku tahu kamu sangat marah sekarang dan ingin memukulku. Ayo, jika kamu punya nyali, pukul wajahku. Kamu jika kamu tidak berani. Kamu pengecut, pengecut, dan pecundang." Mengandalkan statusnya sebagai pemuda kaya, dia sangat sombong dan bahkan mengambil inisiatif untuk memalingkan wajahnya ke arah Qin Feng. Namun Bodhisattva Tanah Liat masih memiliki 3 titik energi api, apalagi Qin Feng. "Karena kamu berinisiatif untuk berkelahi, aku akan memberimu bantuan." Saat berikutnya, Qin Feng mengangkat telapak tangan kanannya dan memukul dengan keras. Bang! Chen Ziyu dicambuk 3 kali seperti gasing, dan jatuh ke tanah karena panik. Tanda merah dengan 5 jari muncul di pipinya, dan dia meringis kesakitan. "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja?" Pada saat ini, Lin Qingge mendengar suara di luar dan mengejarnya, tepat pada saat melihat Qin Feng memukuli seseorang. "Hei!" Chen Ziyu memanfaatkan kesempatan itu dan dengan sengaja berpura-pura sedih. "Qingge,
Aku baru saja memberikan beberapa patah kata kepada anak ini untuk memberitahunya agar tidak berbohong di masa depan dan menjadi orang baik. Siapa sangka dia tiba-tiba akan menjadi gila dan memukulku. Ini benar-benar maniak yang kejam. Kamu tidak boleh bertemu dengannya lagi. Jika tidak, kamu akan berada dalam bahaya. Mendengar ini, Lin Qingge mempercayainya dan menatap tajam ke arah Qin Feng dengan almonnya berbentuk mata. Mengapa kamu masih di sini? Ayo, keluar. Qin Feng tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, dia tidak akan mempercayainya. Jadi dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Tuan Chen, apakah wajah Anda baik-baik saja? Apakah Anda ingin pergi ke rumah sakit? Lin Qingge bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Tamparan ini untukmu. Aku bersedia melakukannya. Qingge, sekarang Qin Feng yang merepotkan telah diusir. Apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Tiba-tiba, Chen Ziyu meraih tangan cantiknya dan berkata, ambil inisiatif untuk mengaku. Ini, Lin Qingge menarik tangannya dengan paksa dan menggelengkan kepalanya menolak. Tuan Chen, maaf, saya baru saja putus dengan Qin Feng, dan saya belum ingin jatuh cinta. Chen Ziyu menunjukkan ekspresi tidak senang, tapi segera, dan berpura-pura menjadi anggun. Oke, jangan khawatir, saya bisa menunggumu. Tapi malam ini, saya telah memesan makanan di Paviliun Wanghai, restoran paling mewah di kota Donghai, dan mengundang Anda dan keluarga untuk menikmatinya. Anda tidak akan menolak. Benar. Baiklah, aku akan pergi. Lin Qingge mengangguk. Sisi lain, Qin Feng meninggalkan keluarga Lin dan berjalan di jalan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Tuan muda, saya ingin tahu apakah Anda ada waktu luang malam ini. Saya mengadakan jamuan makan di Paviliun Wanghai, dan saya ingin membawa orang-orang saya dari cabang Laut Cina Timur untuk menemui Anda. Qin Feng mengangguk dan setuju. Oke, saya gratis. Tolong kirimkan saya alamatnya. Berikan padaku. Babak 36. Apa identitas Qin Feng? Di pusat kota terdapat gedung pencakar langit. Ini adalah cabang Longmen di kota Donghai. Bah, di kantor manajer umum, Tuan Fang menutup telepon dengan senyuman yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Paman kedua, kenapa kamu begitu bahagia? Fang Xihao masuk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hahaha, Xihao. Saya baru saja menelepon Tuan Muda dan memintanya pergi ke Paviliun Wanghai untuk makan malam. Tuan Muda sudah setuju. Benarkah? Fang Xihao juga sangat bersemangat. Dia tahu betapa kuatnya Tuan Muda Longmen. Dia adalah orang yang hebat. Selama dia bisa mengenalnya, keluarga Fang akan berkembang. Xihao, kamu juga pergi melihat dunia malam ini. Tidak peduli berapapun biayanya. Kamu harus menjilat Tuan Muda. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Perintah Tuan kedua Fang. Ya, Fang Xihao mengangguk berulang kali. Lalu berkata, Paman kedua, saya juga ingin meminta bantuan Anda. Pinjamkan saya beberapa elit untuk menghadapi saingan cinta untuk saya. Tuan Fang, saya tidak memiliki latar belakang apapun. Saya telah dipenjara selama 3 tahun dan sekarang saya adalah seorang penjaga keamanan kecil. Saya hanya tahu beberapa kungfu. Oke, kalau begitu pergilah langsung ke Sanhu dan ajak seseorang untuk menangani anak itu. Tuan kedua Fang tidak menganggapnya serius. Terima kasih, Paman. Fang Xihao sangat gembira dan bersiap memanggil semua pasukan untuk menghadapi Qin Feng dengan kejam. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa penjaga keamanan kecil Qin Feng yang harus dia hadapi adalah Tuan Muda Longmen yang tidak bisa dijangkau. Sisi lain, Qin Feng diusir dari keluarga Lin, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Tiba-tiba telepon berdering lagi. Ding ding ding. Kali ini, Kapten Keamanan Zhou Tianrui yang menelepon. Dan dia berteriak dengan marah. Wakil Kapten Qin, saya sudah bertugas lebih dari 1 jam. Mengapa Anda belum tiba? Jika kamu punya hubungan, kamu bisa terlambat dan pulang lebih awal. Jika kamu bekerja di bawahku, kamu harus mematuhi peraturan. Ke perusahaan segera, atau bonus Anda akan dipotong setengah tahun. Setelah itu, Zhou Tianrui tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan apapun dan menutup telepon.
Putuskan sambungan telepon. Untuk sesaat, Qin Feng terdiam. Dia sudah berselisih dengan Lin Qingge, tapi dia tidak menyangka Zhou Tianrui akan datang ke rumahnya. Namun, dia tetap memutuskan untuk pergi ke perusahaan itu satu kali, tepat pada waktunya untuk menyelesaikan prosedur pengunduran diri, yang bisa dianggap sebagai akhir. 1/4 jam kemudian, Qin Feng naik taksi dan tiba di Lin Group. Zhou Tianrui, dengan wajah muram, menunggunya di pintu, hendak memamerkan otoritasnya sebagai kapten. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari jauh. "Anak nakal, aku akhirnya menangkapmu." Fang Xihao bergegas, dengan tatapan tajam di matanya, menatap Qin Feng, ingin memakannya hidup-hidup. "Tuan Fang, apakah Anda kenal Deputi Qin?" Zhou Tianrui juga mengenali pemuda ini, yang merupakan keponakan dari penguasa bawah tanah Fang Erye, dan sikapnya tiba-tiba menjadi penuh hormat. Tentu saja, Fang Xihao mengertakkan gigi dan menjelaskan, "Qin Feng, wanita jalang itu, mematahkan pergelangan tangan saya dan melukai anak buah saya. Hari ini, saya datang untuk menyelesaikan masalah dengannya." "Apa, Kapten Zhou, Anda ingin melakukannya untuk saya? Apakah dia mendukungnya?" Petik 2. Jangan berani. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, Tuan Fang. Bahkan jika Anda membunuh orang ini, itu tidak ada hubungannya dengan grup Lin kami. Zhou Tianrui segera menjauhkan diri darinya, dan kemudian tampak seperti dia sedang sombong dan menunggu pertunjukan. "Qin Feng, mari kita selesaikan skor hari ini." Fang Xihao melanjutkan dengan arogan. "Jika kamu bersedia berlutut di tanah, bersujud 99 kali, dan kemudian berada di bawah selangkanganku, maka aku akan mengampuni kamu. Daripada sebaliknya, karena takut." Qin Feng menunjukkan senyum bercanda dan bertanya, "Bukankah paman keduamu memberitahumu siapa aku?" Fang Xihao mengerutkan bibirnya dengan jijik. "Beraninya kamu berpura-pura menjadi keren ketika kamu akan mati. Identitas apa yang kamu miliki? Selain sampah yang pernah dipenjara dan tidak punya apa-apa selain menjadi anjing penjaga di penjara." Grup Lin. Dengar, melihat penghinaan ini, Qin Feng hanya merasa konyol di dalam hatinya. Sepertinya orang ini benar-benar tidak mengetahui identitasnya. Jadi dia datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. "Kamu bocah. Sepertinya kamu tidak mau berlutut dan mengakui kesalahanmu. Jadi jangan salahkan aku karena kejam." Fang Xihao sedikit tidak sabar. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. "Saudaraku Hu, aku menangkap anak laki-laki itu di depan pintu Lin Group. Ayo, segera bawa seseorang ke sini." Dia baru saja selesai berbicara. Tendang, 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 tendang. Sanhu memimpin ratusan pria berbadan besar berbaju hitam dan bergegas mendekat dengan niat membunuh. Mereka semua adalah orang-orang putus asa dengan pisau yang menjilati darah. Dan mereka juga membawa pentungan dan senjata pembunuh lainnya di tangan mereka. Ya Tuhan, ini saudara Hu. Dia adalah tangan kanan Tuan Fang. Pertempuran besar seperti itu terlalu berlebihan untuk dihadapi Qin Feng. Hei, Qin Feng sudah selesai kali ini. Bahkan jika 9 hidup tidak cukup untuk mati. Di kejauhan, kerumunan penonton berteriak dan berduka atas Qin Feng di dalam hati mereka. Merasa bahwa dia sangat tidak beruntung. "Tuan muda Fang, di mana saingan cintamu?" Mountain Tiger bertanya dengan keras. "Itu anak itu." Fang Xihao menunjuk ke arah Qin Feng dan berteriak, "Saudara harimau, kamu harus memberinya pelajaran." Mematahkan tangan dan kakinya, lalu melemparkannya ke Laut Cina Timur untuk memberi makan hiu. Saat berikutnya, dia akan menjadi harimau gunung. Setelah melihat wajah Qin Feng dengan jelas, wajahnya pucat dan kakinya gemetar tak terkendali. "Guo Sanhu, kamu ingin menjadi musuhku?" Saat ini, Qin Feng bertanya sambil tersenyum. Senyuman ramah terlihat di mata harimau gunung, tapi itu seperti raja neraka yang meminta nyawanya. Plop, lutut macan gunung melemah dan dia berlutut di tanah, memohon belas kasihan karena ketakutan. Tuan muda Qin, saya tidak tahu bahwa Anda adalah orang yang ingin dihadapi Fang Xihao. Berlututlah dan minta maaf. Sayangku, saya mohon, Tuan, jangan marah."
Pada saat ini, Crossing the Mountain Tiger sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak peduli dengan martabatnya. Sebelumnya, untuk menagih tunggakan 50 juta keluarga Lin, Qin Feng bergabung dengan grup harimau sendirian, mengalahkan 100 dengan 1, dan menyapu bersih tanpa terkalahkan. Kemudian, dia juga menunjukkan perintah Raja Naga, mengungkapkan identitas bangsawannya sebagai Tuan Muda Gerbang Naga. Jika saya tahu bahwa orang yang akan saya hadapi adalah Qin Feng, saya akan meminjam 100 keberanian dari San Hu. Tetapi dia tidak akan berani datang. Saudara Hu, apa yang kamu lakukan? Fang Xiao tampak bingung dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Qin Feng ini hanyalah seorang penjaga keamanan kecil. Apa yang menakutkan? Cepat suruh anak buahmu mengambil tindakan. Bunuh dia, dan berikan dia. Aku akan melampiaskan amarahku. Siapa yang tahu saat berikutnya? Guo Sanhu tiba-tiba berdiri dan menamparnya dengan punggung tangannya. Bah, tamparannya terdengar nyaring dan bergema di seluruh penonton. Kemudian, mata Guo Shanhu kembali merah. Dia menatapnya dan berkata, Fang Xiao, Tuan Qin adalah orang besar yang Anda dan saya tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, saya akan mengalahkan omong kosong itu keluar darimu. Begitu dia mengatakan ini, seluruh tempat menjadi gempar. Belum lagi Fang Xiao, bahkan Zhou Tianrui dan orang lain yang menonton dari kejauhan tercengang dan tidak bisa mempercayai telinga mereka. Anda tahu, Guo Sanhu adalah orang kepercayaan Tuan Fang. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berpindah pihak dan masih begitu tergila-gila pada Qin Feng? Ah, Fang Xiao terkejut dan marah. Dan meraung, Saudaraku, kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Kalau tidak aku akan mengajukan keluhan kepada paman keduaku. Dia layak untukmu. Lakukan ini. Bab 37 Tembakan Besar yang Misterius. Pada saat ini, tidak hanya Fang Xiao, tetapi semua orang yang hadir menajamkan telinga mereka, menantikan jawaban Guo Shanhu. Ini, Mountain Tiger ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya tidak berbicara. Karena sebelumnya, Qin Feng telah mengeluarkan perintah diam-diam dan tidak ada yang diizinkan mengungkapkan identitasnya sebagai Tuan Muda Longmen. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitasku. Qin Feng memandang Fang Xiao dengan dingin. Suaranya nyaring dan kuat, dengan kebanggaan pada tulangnya. Tuan Muda Qin, orang ini telah menyinggung perasaanmu. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Guo Sanhu bertanya lagi. Baru saja dia mengucapkan kata-kata arogan dan berkata dia ingin menghancurkanku. Lalu tampar dia 99 kali dan ajari dia kebenaran bahwa bencana datang dari mulutnya. Ikuti perintahmu. Mountain Tiger berjalan menuju Fang Xiao dengan niat membunuh dan mengangkat tangan kanannya. Pah, 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 pah. Beberapa tamparan di wajah membuat mata Fang Xiao berbinar. Dia pusing, dan darah mulai mengucur dari sudut mulutnya. Ah, aku keponakan paman kedua Fang. Seekor harimau gunung. Beraninya kau memukulku. Bajingan. Justru sebaliknya. Tunggu, aku akan mengadu pada paman kedua. Aku tidak akan pernah berhasil mudah bagimu. Ya. Fang Xiao mengancam dengan ganas. Wajahnya galak. Namun, San Hu tetap melambaikan telapak tangannya dan menamparnya dengan keras. Tidak mempedulikan ancamannya sama sekali. Apakah kamu bercanda? Identitas asli Qin Feng adalah Tuan Muda Longmen. Bahkan jika Tuan kedua Fang melihatnya, dia akan menundukkan kepalanya. Apalagi Fang Xiao kecil. Pah, pah, pah. Tamparan itu datang satu demi satu. Dan butuh waktu sekitar 10 menit sebelum akhirnya berakhir. Dan pipi Fang Xiao membengkak menjadi kepala babi. Yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Tuan Qin. 99 tamparan telah selesai. Guo Sanhu melaporkan dengan hormat. Seperti seorang budak yang setia. Oke. Lepaskan dia. Qin Feng melambaikan tangannya. Tidak berniat membunuh mereka semua. Harimau gunung menghela nafas lega. Dan kemudian berteriak pada Fang Xiao. Hari ini Tuan Qin telah mengangkat tangannya untuk menyelamatkan nyawamu. Kenapa kamu tidak keluar dari sini? Kejam sekali. Fang Xiao tidak mau menyerah. Tapi tetap saja dia menelan amarahnya dan pergi dengan putus asa. Pada saat yang sama, dia mulai berpikir lagi.
Identitas macam apa Qin Feng itu sehingga dia bisa membuat pemberontak harimau gunung. Tapi itu tidak masalah. Malam ini, paman keduaku akan memperkenalkanku pada Tuan Muda Longman. Bertemanlah dengan Tuan Muda. Saya bisa menjadi orang sukses. Saya akan membalas rasa sakit yang baru saja Anda derita. Hati Fang Xihao dipenuhi dengan balas dendam dan dia tidak sabar untuk membalas dendam pada Qin Feng. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Muda yang ingin diperkenalkan Fang Erye kepadanya adalah Qin Feng, yang baru saja menghukumnya. Dan di depan pintu Lin Group, Tuan Muda Qin. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Guo Sanhu berkata dengan hormat, lalu pergi bersama sekelompok anak buahnya. Kerumunan yang menonton dari kejauhan tercengang. Ya Tuhan, itu saudara Tiger dari dunia bawah tanah. Seorang pembunuh tanpa mengedipkan mata. Dia benar-benar membungkuk kepada Qin Feng. Bukankah Qin Feng hanya seorang penjaga keamanan kecil? Apakah dia memiliki identitas lain? Dan dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Mendengar komentar ini, Qin Feng tidak peduli. Dan mengamati kerumunan. Mencari sosok Kapten Keamanan Zhou Tianrui, ingin menyelesaikan skor. Tetapi Zhou Tianrui melihat bahwa situasinya tidak baik dan sudah meminyaki kakinya dan melarikan diri. Jadi Qin Feng harus menyerah. Di malam hari, Paviliun Wanghai. Ini adalah hotel paling mewah di kota Donghai. Dengan total 9 lantai. Dan harga satu lantai lebih tinggi dari lantai berikutnya. Meja termurah harganya puluhan ribu yuan. Dan untuk aula kekaisaran di lantai 9. Biaya makannya mencapai 1 juta yuan. Oleh karena itu, bahkan orang kaya pun bangga bersantap di Paviliun Wanghai. Bibi Zhuang, King Cheng, saya telah memesan kamar pribadi di lantai 5. Saya harap Anda puas. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Tuan Chen. Dia hanya pergi ke tempat-tempat mewah seperti ini. Sayangku, jika kamu bisa menikah dengan Tuan Chen, kamu akan hidup dengan pakaian bagus dan makanan enak selama sisa hidupmu. Namun, Lin Qingge memiliki wajah yang datar dan tidak senang. Untuk beberapa alasan. Dalam pikirannya, punggung Qin Feng ketika dia pergi selalu ada. Dan dia merasa hampa di dalam hatinya. Maaf, segera setelah beberapa orang masuk ke Paviliun Wanghai, pelayan berkata, para tamu, hari ini Paviliun Wanghai kami telah dipesan secara besar-besaran. Silakan cari tempat lain untuk makan. Dia memarahi. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya adalah tuan muda dari keluarga Chen. Salah satu dari 4 keluarga terkuat. Tolong segera atur kamar pribadi untuk saya. Jika tidak, Anda tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Dia tampak bangga. Berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan jika dia mengungkapkan latar belakang keluarganya. Tanpa diduga. Saat berikutnya, pelayan itu berkata dengan dingin, Tuan Chen, belum lagi orang-orang generasi kedua seperti Anda. 7 atau 8 kepala departemen utama di pemerintahan kota telah diundang hari ini. Pesan dari bos, jika Anda tidak puas, pergilah ke bos besar. Tanda seru. Chen Ziyu tertegun sejenak. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa beberapa bos besar telah diusir. Lebih penting lagi, bos di balik Paviliun Wanghai adalah Taipan bawah tanah Tuan Fang. Dan ini adalah industri Longman. Meskipun Chen Ziyu bangga dengan keberaniannya, dia tidak berani menjadi musuh Longman, organisasi bawah tanah nomor 1 di Daxia. Bibi Zhuang, aku tidak membuat pengaturan apapun hari ini. Ayo pindah tempat, kata Chen Ziyu kepada Zhuang Xiuqin, hendak pergi. Boom, tiba-tiba. Konvoi 10 mobil Mercedes-Benz perlahan datang dan berhenti di pintu masuk Paviliun Wanghai. Tuan Fang membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Selain itu, ada ratusan elit Longman yang telah membentuk garis pertahanan di sekitar mereka untuk melarang siapapun mendekat. Posturnya sangat kuat. Namun yang aneh adalah Tuan Fang tidak masuk ke Paviliun Wanghai, melainkan berdiri di depan pintu, seolah sedang menunggu seseorang. Aneh. Mungkinkah orang besar yang memesan tempat itu bukan Tuan Fang, tapi orang lain? Identitas seseorang. Penonton semua orang berbicara dan berspekulasi. Boom. Pada saat ini,
Rolls-Royce Phantom versi panjang datang dari kejauhan. Mata Tuan Fang berbinar. Dan dia berlari seperti pelayan yang rendah hati dan berinisiatif membuka pintu mobil. Di bawah sorotan, bang, pintu mobil terbuka. Dan seorang pemuda jangkung keluar dari mobil. Namun karena sudutnya, penonton hanya bisa melihat punggungnya. Tapi tidak bisa melihat penampilannya. Apakah ini tokoh besar misterius yang memesan tempat tersebut? Dia sangat agung. Petik 2. Saat berikutnya. Pemandangan mengejutkan muncul di hadapan semua orang, Tuan Fang adalah orang pertama yang membungkuk kepada pemuda itu dan berteriak dengan suara yang sangat hormat. Bawahan saya Kunxia. Beri hormat kepada Tuan Muda. Ratusan orang para elit longmen juga membungkuk serempak. Seolah-olah mereka telah berlatih berkali-kali. Dan raungan mereka seperti guntur. Bergema di seluruh penonton. Selamat datang, Tuan Muda. Selamat datang, Tuan Muda. Bab 38 Kebenaran terungkap. Mendengar teriakan serempak, penonton yang menonton dari kejauhan semuanya tercengang. Mungkinkah pemuda ini adalah Tuan Muda Longmen yang legendaris? Dia benar-benar datang ke kota Donghai. Pantas saja. Mereka bisa menciptakan pertempuran sebesar itu. Dengan Tuan kedua Fang menunggu di depan pintu. Siapa dia? Sayang sekali dia membelakangi kita. Jadi kita tidak bisa melihat dengan jelas. Semua orang membicarakannya. Dan mereka semakin penasaran. Di pintu masuk paviliun Wanghai. Sosok pemuda itu. Dengan kemegahan dan cahayanya yang tak tertandingi. Tidak diragukan lagi adalah Qin Feng. Tidak perlu sopan. Qin Feng melambaikan tangannya. Meminta Tuan Fang dan yang lainnya untuk berdiri tegak. Lalu berbalik dan berjalan ke hotel. Ah, tiba-tiba. Lin Qingge di antara kerumunan berseru. Putri, ada apa? Tanya Zhuang Xiuqin. Bu, aku melihat profil orang besar itu. Sepertinya seseorang. Seperti apa rupanya? Zhuang Xiuqin sangat penasaran. Qin Feng. Suara Lin Qingge sedikit tidak yakin. Hahaha, mendengar nama ini. Chen Ziyu di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Qingge, kamu pasti terpesona. Qin Feng yang pengecut itu telah diusir dari keluarga Lin olehmu dan hanya bisa tidur di jalan. Bagaimana mungkin dia bisa berada di mana Tuan Muda Longmen? Itu benar. Zhuang Xiuqin juga mengangguk setuju. Jika anak itu Qin Feng benar-benar Tuan Muda Longmen, bagaimana dia bisa bersedia menjadi penjaga keamanan kecil? Petik 2. Apakah itu benar? Salah. Lin Qingge mengerutkan kening dan terus melihat ke belakang sosok misterius itu. Tidak dapat memalingkan muka untuk waktu yang lama. Berhenti mencari. Ayo ganti tempat. Saran Chen Ziyu. Oke, Lin Qingge membawa ibunya ke mobil sport Porsche 911 miliknya dan bersiap untuk berganti restoran. Tiba-tiba, dia teringat ada takograf di mobilnya. Yang seharusnya merekam adegan kepulangannya ke rumah setelah koma tadi malam. Meskipun ibunya mengatakan bahwa Chen Ziyu adalah penyelamat, dia tetap merasa ada yang tidak beres. Saat berikutnya, Lin Qingge menyalakan perekam mengemudi seperti hantu. Di layar video, Chen Ziyu tidak ada sama sekali. Tetapi Qin Feng muncul. Qin Feng menahannya hingga pingsan. Buru-buru masuk ke mobil. Dan mengantarnya pulang. Kebenaran terungkap. Penyelamat, apakah dia? Tubuh halus Lin Qingge bergetar. Seolah-olah dia disetrum oleh listrik. Dan dia tertegun di tempat. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah salah memahami Qin Feng. Ahem, Bibi Zhuang. Qingge, ada yang harus kulakukan saat ini. Aku akan mentraktirmu makan malam lain kali. Melihat masalah itu terungkap, Chen Ziyu tidak berani tinggal dan segera mencari alasan untuk itu meninggalkan. Lin Qingge menatap Zhuang Xiuqin. Matanya yang berbentuk almond melebar. Dan berkata dengan marah, Bu, jelas-jelas Qin Feng yang menyelamatkanku. Tapi kamu bersikeras mengatakan itu adalah Chen Ziyu. Bukankah ini bohong? Ini, saya kira itu ibu. Saya terpesona. Jadi saya melihat orang yang salah. Petik 2. Zhuang Xiuqin juga sangat malu. Tetapi dia mengandalkan orang yang lebih tua. Bagaimanapun, anak itu sia-sia. Mengapa tidak membuat kesalahan dan mendapatkan singkirkan dia saat kamu di sini? Bukankah lebih baik kamu menikah dengan Tuan Chen daripada menikah dengannya?
Tanda tanya. Merasa sangat menyesal. Jelas sekali Qin Feng adalah pahlawannya. Mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dari Zhu Dachang. Tapi dia mengucapkan kata-kata tidak berperasaan itu dan mengusir Qin Feng dari rumah. Itu sangat tidak pantas. Lin Qingge segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Feng. Bip, bip, bip. Namun, telepon tetap sibuk dan tidak ada yang menjawab. Qin Feng, aku minta maaf. Aku bersalah padamu. Tolong, jawab teleponnya secepatnya. Tidak bisakah aku meminta maaf padamu? Lin Qingge merasa sedih, dan air mata memenuhi matanya yang indah. Di sisi lain, di bawah kepemimpinan Tuan Fang, Qin Feng tiba di kota kekaisaran di lantai atas paviliun Wang Hai. Ding ding ding. Pada saat ini, telepon berdering. Itu adalah panggilan Lin Qingge. Setelah Qin Feng melihatnya, ekspresinya tetap tidak berubah. Sebaliknya, dia mematikan ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Tuan muda, paviliun Wang Hai ini adalah milik Longman. Ini adalah kartu VIP. Anda bisa datang kapan saja Anda mau mulai sekarang. Tuan kedua Fang memberinya kartu VIP. Qin Feng tidak sopan dan menerimanya secara langsung, lalu berjalan ke balkon kotak kaisar. Melihat ke bawah dari sini, Anda dapat melihat panorama seluruh Laut Cina Timur. Ombaknya yang megah dan megah, memberi Anda perasaan menguasai dunia. Tuan Fang, Anda melihat perairan Laut Cina Timur yang tak berujung. Tetapi di luar kota Donghai, ada dunia yang lebih luas, yang 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali lebih banyak daripada di sini. Jaga baik-baik, setialah padaku. Dan aku akan membiarkanmu melihat pemandangan yang lebih indah tak lama lagi. Meskipun suara Qin Feng sunyi, suaranya nyaring dan kuat. Terima kasih banyak, Tuan muda. Tuan Fang sangat gembira dan sangat gembira. Dia tahu bahwa janji Tuan muda Longman bernilai 10.000 dolar. Dan Qin Feng tidak bercanda saat mengatakan ini. Sejak dia menerima warisan dari lelaki tua misterius dan memiliki token Raja Naga, sudah ditakdirkan bahwa hidupnya tidak lagi biasa-biasa saja. Jika Anda ingin mencapai hegemoni, kekuatan pribadi saja tidak cukup. Anda juga memerlukan koneksi, kekuasaan, pasukan, kekayaan. Sekarang, Qin Feng telah memberikan janji kepada Tuan Fang untuk membuatnya bersedia mengikutinya. Setelah itu, dia ingin menyelidiki kematian ayah dan saudara perempuannya. Dan dia juga membutuhkan jaringan di tangan Tuan Fang. Ngomong-ngomong, Tuan muda, keponakan saya juga akan datang hari ini. Usia Anda sama. Jika Anda punya waktu, kita bisa lebih dekat. Tuan kedua Fang tersenyum dan ingin memperkenalkan tuan muda itu kepada keponakannya. Tapi dia belum tahu bahwa Fang Xihao telah menyinggung Qin Feng di depan pintu grup Lin dan telah dipukuli sampai habis. Oke, Qin Feng tidak mengingatkannya. Tapi dia memiliki selera buruk di hatinya. Dia menantikan ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Fang Xihao ketika dia melihatnya nanti. 1/4 jam kemudian, bang, pintu kotak dibuka. Dan Fang Xihao buru-buru masuk. Tapi pipinya biru dan ungu dan bengkak seperti kepala babi. Xihao, kenapa kamu menjadi seperti ini? Tuan kedua Fang bertanya dengan cemberut. Apa? Tuan kedua Fang terkejut. Dia tidak menyangka bawahannya akan mengkhianatinya. Tetapi dia masih berkata dengan suara yang dalam. Mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Tuan muda sudah ada di sini. Datang dan beri penghormatan kepadanya secepatnya. Petik 2. Ya, Fang Xihao segera datang dan memberi hormat dengan hormat. Penjahat Fang Xihao. Beri hormat kepada Tuan muda. Karena dia kagum dengan otoritas Tuan muda Longman, Fang Xihao selalu menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Angkat kepalamu dan lihat aku dengan mata terbuka lebar, kata Qin Feng ringan. Saat berikutnya, Fang Xihao mendongak dan melihat penampilan Qin Feng dengan jelas. Dia tiba-tiba tampak seperti baru saja melihat hantu, dan kemudian menjadi sangat marah. Qin Feng, bocah nakal, bagaimana kamu bisa masuk? Ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya. Dan tidak ada pintu ke neraka dan kamu menerobos masuk. Untuk berpura-pura menjadi tuan muda Longman. Mari kita lihat apakah aku tidak bisa membunuhmu.